Trio pelatih anyar Timnas Indonesia asal Belanda kini telah tiba di Jakarta dan siap memulai persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih kepala, Patrick Kluivert, bersama dua asistennya, Denny Lanzaat dan Gerald van den Burg, mendarat di Jakarta pada Sabtu 1 Februari malam waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka menyusul Alex Pastoor, yang lebih dahulu tiba pada Sabtu siang waktu Indonesia Barat. Kehadiran mereka di ibu kota Indonesia menjadi sorotan publik, terutama setelah beberapa video kedatangan Kluivert dan asistennya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Kluivert yang mengenakan jaket hitam terlihat berjalan santai menuju mobil dengan pengawalan petugas bandara. Sementara itu, Lanzaat dan van den Burg tampak membawa koper dan langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan. Alex Pastoor pamer Stadion GBK di media sosial. Sementara itu, Alex Pastoor yang tiba lebih dahulu di Jakarta langsung menunjukkan antusiasmenya dengan membagikan foto Stadion Utama Gelora Bung Karno melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastoor. Dalam unggahan tersebut, Pastoor menuliskan, "Sudah mendarat di Jakarta." Pastoor, yang akan bertugas sebagai asisten Kluivert, memiliki rekam jejak mentereng di sepak bola Belanda. Ia pernah membawa Excelsior dan Almere City promosi ke kasta tertinggi Eredivisie. Pengalaman yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Kedatangan Kluivert dan tim pelatih Belanda ini menandai babak baru dalam persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan segera memulai program latihan guna menghadapi dua laga penting melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret. PSSI berharap kehadiran Kluivert dan timnya dapat memberikan dampak signifikan bagi performa Timnas Garuda. Dengan pengalaman segudang di level internasional, Kluivert diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia tampil kompetitif dan meraih hasil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan intensif menjelang laga penting. Saat ini, para pemain Timnas Indonesia, termasuk Jai Itzes dan kawan-kawan, bersiap mengikuti pemusatan latihan di bawah arahan Kluivert dan tim pelatihnya. Program latihan ini akan difokuskan pada peningkatan strategi permainan, kebugaran fisik, serta taktik menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Dengan formasi kepelatihan yang diperkuat oleh nama-nama besar sepak bola Belanda, Timnas Indonesia optimistis dapat tampil lebih baik dan memberikan perlawanan sengit kepada lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal KNVB, Guy de Jong, membuka peluang terjadinya pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda di masa mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan KNVB, yang telah terjalin sejak penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, pada September 2024. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Terbaru, pada Januari 2025, kerjasama ini kembali diperluas dengan 6 fokus utama, termasuk pengembangan SDM, pelatih, bakat muda, dan peningkatan jumlah pertandingan internasional bagi Timnas Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube The Haye Way, milik gelandang Timnas Indonesia Tom Haye, Erick Thohir dan Guy de Jong membahas potensi pertemuan Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Soal itu, termasuk ke dalam beberapa diskusi yang kami lakukan, ujar Erick Thohir. Guy de Jong pun menimpali bahwa wacana ini sudah sering didiskusikan. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Tidak mudah karena jadwal pertandingan, dan juga dengan perbedaan zona waktu. Saya pikir itu akan sangat bagus, kata Guy de Jong. Sejauh ini, satu pertemuan antara Indonesia dan Belanda sudah pernah terjadi, namun bukan di level Timnas Putra. Pada 25 Oktober 2024, Timnas Indonesia Putri harus mengakui keunggulan Timnas Belanda Putri dengan skor telak 0-15. Selain laga uji coba tim senior, kerjasama antara PSSI dan KNVB juga mencakup pengembangan berbagai sektor dalam sepak bola Indonesia. Menurut Guy de Jong, kolaborasi ini melibatkan berbagai level tim nasional, termasuk tim putri, tim muda, e-sports, hingga futsal. Kami sudah melakukannya untuk timnas putri, e-sports, banyak tim muda, dan juga futsal.
Jadi, ada banyak peluang di mana kami bisa menunjukkan perkembangan, ungkapnya. Salah satu tantangan terbesar dalam merealisasikan laga Timnas Indonesia versus Belanda adalah jadwal padat kedua kesebelasan. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara Belanda bakal bertanding di perempat final UEFA Nations League A 2024-2025. Meski belum ada kepastian kapan laga ini bisa terjadi, wacana pertemuan antara Indonesia dan Belanda tentu menjadi kabar yang menarik bagi pecinta sepak bola tanah air. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, telah merancang gaya permainan Garuda yang disiapkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Live Televisie di Belanda, Pastor menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kemenangan. Pastor menyebut dirinya sebagai seorang ahli strategi yang ingin memastikan bahwa para pemain memahami pendekatan taktik yang diterapkan. Saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang, tetapi keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat agar bisa diandalkan oleh para pemain dan seluruh tim, ujar Pastor. Ia menambahkan bahwa sepak bola yang ia sukai akan selalu ia coba terapkan dalam pelatihannya. Menurutnya, taktik bukan hanya sekadar teori, tetapi harus dilatih dan dipraktikkan dengan baik oleh para pemain. Dalam pernyataannya, Pastor menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk menerapkan strategi apapun selama bisa mengamankan kemenangan. Saya hanya fokus yang penting menang. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, katanya. Ia juga menepis anggapan bahwa formasi tertentu selalu identik dengan permainan bertahan. Jangan berpikir jika main dengan formasi 5-3-2 itu berarti bertahan total. Semua tergantung bagaimana cara kita memainkannya, imbuhnya. Pastor mengaku telah banyak belajar dari para pelatih besar dunia melalui podcast yang ia buat. Untungnya, saya punya kesempatan berbicara dengan banyak orang di dunia sepak bola, baik pelatih maupun mantan pelatih tim nasional, di podcast saya, ujarnya. Ia menegaskan bahwa poin-poin penting yang ia pelajari dari mereka akan diterapkan dalam melatih timnas Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa melatih tim nasional berbeda dengan klub karena keterbatasan waktu. Di klub, Anda memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemain sepanjang hari, setiap hari. Sekarang, Anda harus melakukannya dalam waktu yang jauh lebih singkat, jadi pendekatannya harus berbeda, tambahnya. Alex Pastor dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari 2025 untuk mulai menjalankan tugasnya bersama Patrick Kluivert. Keduanya memiliki misi besar membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah sepak bola Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mengaku tertantang untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang sangat terbatas, Pastor bersama Patrick Kluivert harus menyiapkan tim dengan sebaik mungkin menghadapi sisa pertandingan kualifikasi. Dalam wawancara yang dilansir dari akun Instagram pemain keturunan.id, Pastor menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Selain faktor teknis di lapangan, ia juga harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah kendala lain tentang sepak bola di lapangan dan budaya, ujar Pastor. Meski begitu, ia melihat kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Pastor, peluang Indonesia masih terbuka lebar. Ia menegaskan bahwa 4 pertandingan tersisa di babak kualifikasi akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Jika kami bisa menjalani sisa 4 pertandingan kualifikasi ini dengan baik, maka kami benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Dengan tidak adanya laga uji coba di antara pertandingan kualifikasi, Pastor menekankan bahwa persiapan harus dilakukan dengan sangat efektif. Tidak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia. Pastor juga mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar dari para pelatih tim nasional dan mantan pelatih yang pernah berbagi pengalaman di podcast pribadinya. Dengan segala respek, saya punya keuntungan pernah berbicara dengan pelatih timnas, mantan pelatih timnas di podcast saya. Poin utama mereka, topik utama mereka, semua tertanam di ingatan saya, jelasnya. Ia mengakui bahwa melatih tim nasional sangat berbeda dengan melatih klub. Jika di klub ia bisa memberikan pengaruh setiap hari, maka di tim nasional, waktu yang tersedia jauh lebih sedikit.
Sekarang waktunya lebih sedikit, jadi kami harus melakukannya dengan cara yang berbeda, tambahnya.